Halo Sobat Tamta, semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kesehatan, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Di video kali ini, kita akan membahas tentang kisah perjuangan Soemardi yang mengamankan Presiden Republik Indonesia Serikat atau RIS dari serangan Belanda. Sebelum melanjutkan videonya, mari sama-sama kita dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, share, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video yang menarik, informatif dari Tamta Journey. Soemardi pada saat itu merebut kemerdekaan dari Belanda dalam serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Kala itu Soemardi bergabung dalam Satuan Polisi Tentara atau PT yang sekarang dikenal sebagai Polisi Militer. Perjuangannya diawali organisasi kepemudaan yang berjuang untuk kemerdekaan di era penjajahan Jepang. Baru setelah proklamasi kemerdekaan dan Belanda mulai menguasai kembali Indonesia, Soemardi bergabung dalam PKR dan pada pembentukan Tentara Republik Indonesia masuk dalam Kesatuan Polisi Tentara. Pria kelahiran Kampung Jelagran, Yogyakarta, 17 Mei 1926. Awal keterlibatannya ikut memanggul senjata karena tertarik dengan penampilan saudara sepupunya bernama Sumaryadi, tinggal di desa Meijing Gamping, Sleman. Saat itu saya yang masih usia belasan melihatnya gagah. Berpakaian tentara dengan peci dan baret serta membawa senjata. Akhirnya saya bisa bergabung PKR dan masuk Satuan Polisi Tentara di Kompi 26. Di Yogyakarta, saat itu ada Denpom dan Kompi 26 Polisi Tentara. Kompi ini terlibat dalam operasi-operasi pendukung pertempuran termasuk serangan umum 1 Maret 1949. Saat itu serangan umum berhasil menurunkan moral pasukan Belanda. Pertempuran ada di mana-mana untuk merebut Yogyakarta. Banyak korban di kita karena persenjataan tidak berimbang, kata Soemardi. Pengakuan Soemardi, saat itu dia ditugaskan bertempur di sektor barat Yogyakarta. Bahkan pertempuran melebar karena tekanan tentara Belanda menurutnya sangat luar biasa. Dalam ingatannya itu, Soemardi pernah mendapatkan tugas meledakkan dinamit dalam operasi penghancuran jembatan Kalibedok, Kecamatan Gamping, Sleman. Jembatan itu harus kami hancurkan untuk menyekat supaya pasukan Belanda tidak bisa menyeberang untuk memburu pejuang. Ledakannya besar sekali, sampai kami merasa ketakutan jika tiba-tiba Belanda muncul mencari dan mendekati sumber bunyi ledakan. Kami bersama teman-teman seperjuangan saat itu juga berhasil memutus jalur Wates. Dinamit kami pasang di tengah jalan. Begitu ada truk penuh tentara Belanda, langsung kami ledakan, dan truk terlihat dari kejauhan hancur berkeping-keping. Seketika konvoi kocar-kacir, namun kami tak berani mendekati truk dan merampas senjata, mengingat khawatir datang bala bantuan, kata Soemardi. 9 bulan kemudian, tepatnya 17 Desember 1949, prajurit Soemardi ditugaskan untuk mengamankan pelantikan Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat di Siti Hinggil, Keraton Yogyakarta. Kompi 26 Polisi Tentara yang dipimpin oleh Letnan Neklani kala itu menurut Soemardi termasuk pasukan andalan yang kerap menjalankan misi tempur. Maka untuk mengamankan jalannya pelantikan Presiden RIS dimaksudkan agar siap menghadapi segala kemungkinan gangguan maupun misi penggagalan.
dalam bertempur. Kala itu Sumardi yang berpangkat prajurit dibekali senjata pistol mitraliur, suatu senjata otomatis yang bisa memuntahkan peluru beruntun meski kalibernya sama dengan pistol semi-otomatik FN. Menurut Sumardi, dengan pistol mitraliur sudah cukup meninggikan moralnya untuk bertempur. Hanya saja, ketika berhadapan dengan tembakan brand dan tembakan pesawat cocor merah, semua pasukan pasti akan cari perlindungan. Sejak menjadi polisi militer, beliau ditugaskan sebagai bintara perhubungan yang menangani pesan bersifat umum maupun rahasia dengan telegraf maupun morse. Suara mesin morse yang melengking tinggi telah mempengaruhi membran telinganya sehingga sulit mendengar suara pelan. Setiap sehabis sholat subuh, saya sempatkan membaca Al-Quran. Menjelang siang setelah sarapan, saya lanjutkan membaca koran. Al-Quran membuat hati damai, nyaman dan tentram, sehingga insya Allah akan menjadikan jiwa sehat. Sementara koran mampu menjaga dan menghindari pikun atau lupa, kata Sumardi. Demikianlah yang bisa kami sampaikan tentang kisah perjuangan Sumardi yang mengamankan Presiden Republik Indonesia atau RIS dari serangan Belanda. Silahkan berikan kritik dan saran di kolom komentar agar channel ini semakin berkembang dan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih.